Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Yuk Belajar Bersama. Baik, dalam kesempatan kali ini kita coba akan bahas soal-soal yang biasanya muncul dalam penilaian tengah semester ataupun penilaian akhir tahun. Baik, soal yang pertama adalah soal yang berkaitan dengan diagram. Nah, ini bentuknya adalah diagram lingkaran dengan memiliki satuan derajat. Di mana untuk diagram lingkaran, ketika dia memiliki satuan derajat, total derajat yang dimiliki oleh lingkaran adalah 360 derajat. Baik, kita lihat di sini terbagi ke dalam beberapa bagian. Ada voli 36 derajat, kemudian menari 72 derajat, menyanyi 126 derajat, dan melukis 72 derajat. Sedangkan sepak bola ini belum diketahui. Kita simbolkan dengan X saja. Maka langkah pertama untuk menjawab soal seperti ini adalah tentukan dahulu berapa derajat sepak bola. Jadi kita anggap sepak bola dengan X. Kita cari dengan cara mengurangi total nilai 360 derajat untuk besar derajat lingkaran, dikurangi dengan voli 36 derajat, dikurangi dengan menari 72 derajat, lalu dikurangi 126 derajat untuk menyanyi, dan dikurangi dengan 72 derajat. Maka hasilnya kita hitung dulu. 72 ditambah 72, 144, 144 ditambah 126, itu 270. 270 tambah 36 berarti 360 derajat dikurangi 306 derajat. Maka jawabannya adalah 54 derajat. Nah, kita dapatkan untuk sepak bola ternyata besarnya adalah 54 derajat. Nah, selanjutnya diminta berapa orang 54 derajat ini untuk sepak bola. Maka untuk mendapatkannya kita gunakan rumus 54 derajat untuk sepak bola dibagi dengan total semua lingkaran. Total besar derajat semua lingkaran yaitu 360 derajat. Kenapa harus dibagi 360 derajat? Karena dalam soal ini menunjukkan hobi 40 siswa. Di mana hobi 40 siswa ini di suatu sekolah. Artinya 40 siswa ini menggambarkan lingkaran di sini. Sehingga arti dari 40 siswa ini adalah ada 40 orang dalam lingkaran ini. Namun kita belum mengetahui berapa voli, berapa menari, berapa menyanyi, berapa melukis, dan berapa sepak bola. Sehingga untuk mendapatkan sepak bola cukup dengan cara besar derajat sepak bola, yaitu 54, dibagi dengan besar derajat lingkaran, 360. Kita kalikan dengan total anaknya, yaitu 40 orang. Ini tinggal kita coret, 40 dengan 360 itu dapat 9. Kemudian 54 dengan 9 itu dapat 6. Nah, maka jawabannya adalah 6 orang. Nah, gampang kan? Nah, soal seperti ini bisa juga muncul dalam bentuk persentase. Kalau persentase berarti satuannya di sini, satu lingkaran itu harus ada 100%. Seperti itu. Oke, kita masuk di soal yang kedua. Nah, soal yang kedua ini berkaitan dengan tabel. Ini merupakan bentuk soal statistik, di mana di sini diminta mediannya. Oke. Yang pertama, untuk menghitung median itu ada dua cara. Cara pertama itu dengan mengurutkan nilai dari yang terbesar sampai yang terkecil, atau nilai yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, kalau di sini kalau kita urutkan berarti nilai terbesarnya adalah 9. Sebanyak ada 4 orang atau 4 kali. Berarti 9 kita buat sebanyak 4 kali. Kemudian 8-nya ada 7 kali. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kalau kita buat seperti ini kan akan panjang dan akan lama, maka kita gunakan rumus yang kedua. Rumus yang kedua itu adalah dengan menggunakan rumus median itu sendiri, yaitu N. N ini menunjukkan banyak frekuensi atau total frekuensi atau banyaknya data ditambah 1, kemudian dibagi 2. Nah, di sini frekuensinya 4, 7, 10, 12, 4, 3. Kalau kita hitung ini ada 40. Jadi N-nya adalah di sini 40. Jadi kita tambahkan semua, hasilnya 40 ditambah 1 dibagi 2. Maka jawabannya adalah 21. 41 dibagi 2 itu hasilnya 20,5. Oke. Setelah kita menentukan mediannya, besar mediannya, maka kita cari letaknya. Nah, letak mediannya itu adalah berada di angka 20 dan 21. Kenapa ada di 20 dan 21? Karena di sini menunjukkan 20,5. Artinya bahwa di sini ada nilai yang terletak di antara 20 dan 21. Sehingga kita cari dahulu nilai yang
terletak di 20 dan nilai yang terletak di 21. Dari mana kita mendapatkannya? Dari sini, dari frekuensinya. Pertama untuk frekuensi yang 4, di mana 4 itu nilainya 9. Jadi 1, 2, 3, 4 itu nilainya 9. Orang pertama, kedua, ketiga, dan keempat nilainya 9. Orang kelima, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti di sini nilainya 8. Nah, ini orang yang ke 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sampai 11. Kemudian orang ke-12 sampai yang ke-21. Dari mana 21? 4 tambah 7 tambah 10. Jadi orang yang ke-12 sampai yang ke-21 itu nilainya 7. Nah, berarti letak yang ke-20 adalah 7. Karena 20 itu terletak di antara 12 sampai 21. Kemudian yang 21 juga 7. Maka karena letak yang ke-20 dan 21 itu angkanya sama, maka mediannya adalah 7 karena sama. Jadi jawabannya adalah 7. Oke. Kita lihat yang nomor 3. Nah, nomor 3 juga sama, ini tentang mencari median. Jadi kita langsung ke rumusnya. N ditambah 1 dibagi 2. Nah, kita masukkan N-nya dari frekuensi. 6 tambah 6 tambah 6, 18 tambah 2, 20. 20 ditambah 7 tambah 3, 30. 30 tambah 8 tambah 2, 40. 40 tambah 1 dibagi 2. Berarti letaknya di 20,5. Berarti letaknya antara 20 dan 21. Kita cari nilai yang berada di 20 dan 21. Yang pertama, untuk yang pertama dan kedua itu nilainya 3. Kemudian ketiga, keempat, kelima, keenam nilainya sampai yang keberapa nih? 1 dan 2 nilainya 3. Ketiga, keempat, kelima, keenam, kemudian ke-7 dan ke-8 nilainya 4. Kemudian ke-9, ke-10 dan ke-11 nilainya 5. Berarti di sini ke-12 sampai yang kita tambahkan. 2 tambah 6, 8 tambah 3, 11. Sampai ke-19 nilainya 7, nilainya 6. Berarti ini nilai yang ke-20 sampai yang ke-25. Nah, berarti nilai yang ke-20 sampai yang ke-25 itu 7. Berarti untuk letak yang nilainya ke-20 adalah bernilai 7. Kemudian letak yang ke-21 juga sama bernilai 7. Maka mediannya tetap sama, yaitu 7. Nah, kalau berbeda misalkan letak yang ke-20 nilainya 7, kemudian letak yang ke-21 nilainya 8. Maka caranya cukup kita cari rata-ratanya. 7 tambah 8 dibagi 2. Maka jawabannya adalah 7,5. Kalau letak nilainya ternyata berbeda. Oke, kita lihat soal selanjutnya. Soal selanjutnya di sini diminta untuk mencari nilai rata-rata, tapi nilai kurang dari rata-rata. Maka langkah pertama adalah kita mencari rata-ratanya. Rata-rata itu rumusnya jumlah data dibagi banyak data. Nah, jumlah data itu berarti kita menjumlahkan atau mentotalkan semua data. Nah, di sini nilainya 3, frekuensinya 0. Berarti di sini totalnya 0. Kemudian yang dapat nilai 4 ada 11 orang, berarti totalnya ada 44. Kita kalikan saja, 5 dengan 6 jadi 30, 6 dengan 9 jadi 54. Selanjutnya 7 dengan 5 jadi 35, 8 dengan 6 48, 9 dengan 3 27, 10 dengan 0 0. Nah, setelah itu kita totalkan. 0 tidak usah kita bawa. Berarti 44 ditambah 30 ditambah 54 ditambah 35 ditambah 48 ditambah 27. 0 sudah tidak usah kita hitung. Kemudian kita bagi dengan banyaknya data. Banyaknya data itu berarti di frekuensi. 0, 11, 6, 9, 5, 6, 3. Nah, kita tambahkan 11 dengan 9 itu 20. 20 kemudian 9 dengan 5 itu 11, berarti 31. 31 ditambah 9, 40. Maka kita bagi dengan 40. Oke, kita jumlahkan. Kita lihat, ini 48 ditambah 27, ini 75. 75 dengan 35, ini 110. Nah, 110, 160, 190, 190 ditambah 40, 230, 238.
dibagi 40. Maka kalau kita hitung, jawabannya adalah 5, kemudian koma, 9,5. Nah, 5,95. Ini rata-ratanya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah banyak siswa yang mendapat nilai kurang dari rata-rata. Ingat, nilai kurang dari rata-rata. Berarti nilainya yang kurang dari 5,95. Berarti di posisi ini. Nah, berarti ini dia. Nilai 3, nilai 4, dan nilai 5. Untuk nilai 3, 0 orang. Nilai 4, 11 orang. Nilai 5, 6 orang. Berarti tinggal kita tambahkan 11 dan 6. Jadi jawabannya adalah 17. Oke? Minta maaf, kita masuk ke soal selanjutnya. Oke, di soal selanjutnya di sini ada rata-rata nilai 12 orang adalah 7,5. Setelah yang nilai 3 siswa dimasukkan, rata-rata nilai menjadi 7,8. Jadi ada perubahan setelah ada penambahan 3 orang. Rata-rata nilai dari 3 orang. Nah, yang ditanya itu yang nilai 3 orang ini rata-ratanya berapa? Oke, kita buat rumusnya rata-rata 12 orang. Itu berarti jumlah nilai 12 orang dibagi dengan banyak data. Nah, banyak datanya yaitu 12 orang berarti. Nilai rata-ratanya adalah 7,5. Kita buat di sini 7,5. Kemudian jumlah nilainya, nah ini belum kita ketahui. Jumlah nilainya belum diketahui, yang 12 orang ini. Kemudian banyak datanya tadi ada 12. Nah, maka kita bisa peroleh jumlah nilainya adalah, jumlah nilai yang 12 orang itu, 12 dikalikan 75. Ini hasilnya berapa ini? 75, 90. Hasilnya adalah 90. Oke. Selanjutnya, ada perubahan ketika ditambah 3 orang. Berarti sekarang banyak datanya jadi 15. Karena kan awalnya 12, bertambah 3 orang jadi 15. Nilai rata-ratanya menjadi 7,8. Nah, kita buat seperti ini. Maka di sini jumlah nilainya adalah jumlah nilai yang 12 orang, yaitu 90, ditambah jumlah nilai yang 3 orang. Yang 3 orang ini kita simbolkan dengan X saja. Nah, seperti ini. Selanjutnya, kita hitung. Berarti 7,8 dikalikan 15 sama dengan 90 ditambah X. Nah, seperti ini. Maka bisa kita hitung hasilnya adalah, didapatkan hasilnya adalah 7,8 dikali 15 itu 117. Kemudian 90 ditambah X. Maka X-nya tinggal kita kurangi. Ini pindah berarti 117 dikurangi 90. Maka X-nya adalah 27. Nah, X ini mewakili 3 orang. Jadi kalau ditanya rata-ratanya, tinggal 27 itu dibagi 3, maka nilainya ada 9. Oke, jawabannya ada yang D. Oke, gampang kan? Oh, ternyata soalnya cukup sampai sini. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada yang keliru. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.